Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Hari ini kita bertemu lagi dengan Bu Ivi dalam pembelajaran matematika. Materi kali ini masih dalam bab 5, yaitu tentang bangun ruang sisi lengkung. Dan di part 2 ini kita akan membahas tentang volume tabung. Sebelum kita mulai materi hari ini, jangan lupa subscribe dulu channel Bu Ivi, like dan nyalakan loncengnya. Yuk mari siapkan catatan kalian. Nah, setelah menonton video ini, insya Allah kalian akan bisa yang pertama menentukan hubungan luas alas dan tinggi tabung dengan volume tabung. Yang kedua, kalian bisa mengidentifikasi volume tabung. Dan yang ketiga, kalian diharapkan bisa menyelesaikan permasalahan nyata yang berkaitan dengan volume tabung. Nah, untuk mencapai semua tujuan ini, fokus ya. Nah, anak-anak, untuk memulai materi hari ini, kita ingat dulu materi sebelumnya, yaitu kita sudah mempelajari tentang unsur-unsur tabung. Semoga kalian masih ingat ya. Yang pertama, tabung memiliki 3 buah sisi. Nah, kemarin Bu Ivi sudah simulasi bagaimana jika sebuah tabung kita buka. Maka akan terlihat 3 buah sisi ya. Yang pertama disebut tutup. Ini yang bagian atas. Kemudian sisi alas yang bagian bawah berbentuk lingkaran. Kemudian sisi selimut, ini ya sisi melengkung yang ketika dibuka akan berbentuk persegi panjang. Jadi tabung memiliki 3 sisi. Kemudian tabung juga tidak memiliki sudut. Ingat ya, pembahasannya ada di materi sebelumnya. Tabung memiliki 2 buah rusuk. Rusuk yang pertama, pertemuan antara tutup dan selimut. Rusuk kedua, pertemuan antara selimut dengan alas. Alas dan tutup tabung berbentuk lingkaran. Kita sudah buktikan kemarin. Selimut berbentuk persegi panjang. Kemudian tabung memiliki diameter. Yang mana diameter? Ini ya. Dari tepi alas ke tepi alas melalui pusat alas, maka akan terlihat diameternya. Nah, panjang diameter adalah 2 kali jari-jari. Jari-jari ini ya, dari tepi ke titik pusat alas. Disebut jari-jari, simbolnya R. Untuk diameter simbolnya D. Nah, jari-jari ini ketika dikali 2 maka akan menghasilkan diameter. Sama. Nah, kemudian unsur yang terakhir adalah tinggi. Tinggi tabung adalah dari tutup ke alas ditarik garis lurus, maka jadilah tinggi tabung. Semoga kalian masih ingat ya. Nah, anak-anak, untuk memahami apa itu volume tabung, perhatikan ilustrasi dari Bu Ivi berikut ini. Di sini Bu Ivi memiliki tabung berwarna biru dengan jari-jarinya sebesar 3 cm ya. Nah, kemudian Bu Ivi ingin isi tabung ini dengan cairan berwarna kuning. Ya, kita isi pelan-pelan ya. Ya, dari bawah, kemudian iya. Nah, cairan yang berwarna kuning inilah yang disebut dengan volume tabung. Jadi volume tabung adalah isi, bisa berupa cairan, bisa berupa gas yang terdapat di dalam si tabung itu sendiri. Semoga kalian paham ya, ini disebut volume tabung. Nah, tabung merupakan salah satu jenis prisma.
yaitu bangun ruang yang memiliki alas dan atas sama. Tabung itu sama halnya seperti balok. Dia memiliki atas dan alas berbentuk sama. Maka rumus untuk mencari volume tabung adalah hasil dari luas alas tabung dengan tinggi tabung, atau dapat dirumuskan seperti berikut ini. Volume tabung yaitu luas alas dikali tinggi. Ini volume, rumus ini adalah volume untuk prisma. Ya, luas alas kali tinggi. Nah, karena tabung memiliki alas yang berbentuk lingkaran, di mana luas alas dari tabung rumusnya adalah VR kuadrat, maka rumus volume tabung dapat kita rumuskan menjadi VR kuadrat dikali T, di mana V-nya sebagaimana kita tahu bisa kita gantikan dengan angka 22/7 atau 3,14. Jari-jarinya adalah ini ya, jarak dari titik pusat alas ke tepi. Dan tingginya adalah ini, disimbolkan dengan T. Nah, sekarang bagaimana dengan contoh soalnya? Contoh soal pertama, hitung volume tabung di samping. Di sini ada tabung. Nah, jari-jarinya sebesar 2 meter, tingginya adalah 6 meter. Maka alternatif penyelesaiannya adalah rumus volume tabung VR kuadrat. Di sini V-nya belum kita ganti ya, kita biarkan dalam V saja. Kemudian R-nya 2, maka 2 kuadrat dikali 6, 2 kuadrat hasilnya 4 dikali 6 adalah 24 dikali V, 24 V. Ini alternatif penyelesaian jika V-nya tidak kita ganti dengan 22/7 atau 3,14. Nah, sekarang bagaimana jika V-nya kita ganti? Maka volume tabung, di mana rumusnya VR kuadrat T, kita perhatikan jari-jari dan tingginya. Angkanya 2 dan 6. Tidak kelipatan 7, bukan kelipatan 7. Maka jika angka-angka yang disediakan bukan kelipatan 7, V yang kita gunakan boleh 3,14. Ini hanya alternatif ya. Jika kalian ingin menggunakan 22/7, itu juga tidak apa-apa. Kemudian V kita kalikan dengan R, di mana R-nya adalah 2 meter dikali 2 meter dikali tingginya adalah 6 meter. Nah, di sini nanti kalian, jika hitungan kalian tepat, maka akan menghasilkan 75,36 meter pangkat 3. Nah, ini volume jika bukan dalam satuan V ya. Ini 24 V jika V-nya tidak kita ganti dengan 3,14. Kita masuk ke contoh soal yang kedua. Ya, soalnya adalah terdapat sebuah benda berbentuk tabung yang akan digunakan untuk mengisi air. Diketahui tabung tersebut memiliki diameter sepanjang 14 cm dan tinggi 28 cm. Berapa volume tabung tersebut? Nah, untuk soal cerita, sebagai gambaran, boleh kalian menuliskan apa yang diketahui terlebih dahulu. Di sini diketahui diameter, berarti simbolnya D, sama dengan 14 cm. Dan tingginya atau T sama dengan 28 cm.
Nah, hati-hati teman-teman, di sini yang diketahui adalah D. Sedangkan untuk mencari volume, rumusnya VR, di mana kita harus mendapatkan nilai R. Maka R itu adalah jari-jari setengahnya diameter ya. Berarti jari-jarinya setengah dari 14, 7 cm. Nah, kemudian yang ditanya adalah volumenya. Maka kita jawab ya. Jawab, volume tabung rumusnya adalah VR kuadrat T. Nah, V-nya kita gunakan yang mana? Di sini jari-jari dan tinggi merupakan kelipatan 7, jadi kita bisa menggunakan V 2/22/7 dikali jari-jarinya 7 kali 7 karena kuadrat dikali tingginya 28. Kemudian di sini kita bisa sederhanakan. Ada 7 dibagi 7, maka hasilnya 1. Maka menyisakan 22 dikali 1 dikali 7 dikali 28. Hasilnya adalah, kita hitung, maka menghasilkan 4.312 satuannya cm3. Mudah ya untuk mencari volume tabung, asal kalian tidak menyerah dalam perhitungan yang lumayan banyak ini ya angkanya. Contoh soal yang ketiga, sebuah tangki berbentuk tabung ya teman-teman, terisi penuh oleh air, penuh isinya. Nah, pada tangki tersebut tertulis volume 7.000 cm3. Jari-jari alas tabung adalah 10 cm. Di sini kita diminta menghitung tinggi airnya. Seperti biasa, kita tuliskan dulu apa yang diketahui dari soal. Di sini diketahui volumenya adalah 7.000 cm3. Jari-jarinya sama dengan 10 cm. Nah, yang ditanyakan adalah tingginya. Dengan menggunakan rumus volume, maka kita hitung, kita jawab ya. Volume rumusnya VR kuadrat T. Untuk rumus-rumus matematika, semakin sering kita tulis, semakin sering kita sebut, semakin sering kita gunakan, insya Allah maka akan sering atau akan mudah pula kita untuk mengingatnya. Nah, di sini yang diketahui adalah volumenya, maka kita tuliskan volumenya 7.000 sama dengan V-nya kita gunakan yang mana? Karena jari-jarinya 10 cm, kita gunakan yang 3,14 ya. Dikali jari-jarinya 10 dikali 10 dikali tinggi. Nah, teman-teman, di sini kita mau mencari nilai tinggi. Maka nilai tinggi itu sama dengan si volume atau 7.000 dibagi dengan VR kuadrat. Di sini nilainya sudah kita tuliskan, kita boleh hitung terlebih dahulu. 3,14 dikali 10 dikali 10, maka 3,14 dikali 100 ini bisa kita ganti menjadi 314, maka tinggi sama dengan 7.000 dibagi 314. Sehingga kita akan mendapatkan nilai tinggi sebesar 22,29 cm.
Mudah ya. Contoh soal berikutnya, yaitu contoh soal yang keempat. Sebuah tabung memiliki volume 2310 cm3. Berapa jari-jari tabung tersebut? Lagi-lagi kita tuliskan, diketahuinya adalah volume tabung yang sebesar 2310 cm3 atau pangkat 3. Kemudian tingginya adalah 15 cm, satuannya sudah sama-sama cm. Nah, yang ditanya adalah jari-jarinya. Jawab. Volume tabung sebagaimana kita tahu rumusnya adalah VR kuadrat T. Kita masukkan angka-angka yang sudah diketahui. Volumenya di sini 2310 sama dengan, V-nya kita gunakan yang mana jika soal seperti ini? Kita coba saja misal menggunakan 22/7. Biasanya pada soal sudah diketahui atau direkomendasikan V yang akan digunakan. Jika sudah diketahui atau direkomendasikan V-nya, sebaiknya kalian gunakan V yang sudah direkomendasikan tersebut ya. Di sini kita gunakan dulu 22/7 dikali jari-jari kuadrat R kuadrat dikali tingginya adalah 15. Nah, untuk mencari jari-jari ya, maka kita gunakan perkalian silang. Jari-jari kuadrat sama dengan di sini 2310 kita kalikan dengan 7 per 22 dikali 15 kali 15. Nah, anak-anak, untuk perkalian dan pembagian seperti ini kita coba untuk menyederhanakan dulu angka-angka yang bisa disederhanakan. Nah, ternyata 2310 jika kita bagi dengan 22 ini akan menghasilkan angka 105. Nah, kemudian di sini maka menyisakan R kuadrat sama dengan 105 dikali 7 dibagi 15. Nah, R kuadrat sama dengan ketika 105 kita bagi dengan 15 pun ternyata akan menghasilkan 7. Sehingga didapat R kuadrat adalah 7 kali 7. Atau R kuadrat itu sama dengan 7 kuadrat, ya enggak? Di sini sama-sama kuadrat, maka R-nya adalah 7. Ini ya, R-nya 7. Nah, itu adalah contoh soal keempat atau contoh soal terakhir. Sekarang Bu Ivi punya tantangan buat kalian. Bisakah kalian memecahkan permasalahan berikut? Di sini ada sebuah tabung memiliki jari-jari alas R cm, tingginya T cm. Jika jari-jarinya bertambah menjadi 2R, cobalah kalian hitung perubahan volumenya. Dan jika volumenya ditambah 300 cm3, berapa volume tabung mula-mula? Silakan kalian coba ya di rumah dan tuliskan jawaban kalian pada Google Classroom di mana Bu Ivi sudah menyediakan tempat untuk menjawabnya. Silakan, semangat, dan kita mudah-mudahan bisa bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. See you. Bu Ivi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.